Saudara, kita merenungkan rangkaian firman Tuhan tentang seri iman, yaitu percaya kepada Tuhan. Minggu lalu, Pastor Lukas Musa Anlok menyampaikan jangan cuman percaya kepada Tuhan eh, hanya di pikiran, saudara, tapi pikiran kita harus diubahkan. Jadi kalau manusia itu ada 3 bagian, saudara ya, pikiran, hati, dan tangan. Minggu lalu bicara soal pikiran harus diubahkan oleh Tuhan. Hari ini pikirannya lanjut turun ke bawah, yaitu ke hati. Minggu depan ke tangan. Nah, hari ini seri yang hati dulu, saudara. Penting bahwa hati itu harus dijamah, diubahkan oleh Tuhan. Saudara, kita buka ayat firman Tuhannya pendek sekali, saudara. Ada dari Amsal pasal 3 ayat 5. Amsal pasal 3 ayat 5. Beberapa kita mungkin sudah hafal, atau kalau boleh juga belajar hafal ayat ini, saudara. Jadi waktu masalah datang, saudara dikuatkan oleh ayat ini. Amsal pasal 3 ayat 5. Nah, pelan-pelan saudara, banyak ayat di Alkitab, saudara hafal 1, 2, 3, beberapa yang menguatkan saudara. Nah, kalau saudara mau melatih diri, coba baca, tutup Alkitabnya, baca dengan saya sama-sama. Coba belajar ya. Kalau tidak, boleh tetap baca. Amsal 3 ayat 5. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ada 2 bagian Bapak Ibu. Percaya pada Tuhan dengan bukan setengah hati tapi segenap hati. Lalu yang kedua, jangan bersandar mengandalkan pengertian diri sendiri. Saudara, di dalam kehidupan orang Kristen ada dikenal iman yang cuman berhenti di pikiran dan iman yang lanjut ke hati. Kalau dalam bahasa Inggris namanya head faith, pikiran kepala, iman kepala, saudara. Satu lagi heart faith, iman di hati. Ada seorang pendiri gereja Metodis, saudara, namanya Bapak John Wesley. Dia pernah berkata bahwa kadangkala iblis mulai menghancurkan gereja dengan mengajak banyak anak-anak Tuhan percaya kepada sesuatu tapi palsu. Nah, kita masih ingat ya, iman yang asli lawan iman yang palsu. Iblis pun mengajar orang-orang Kristen untuk punya iman yang palsu. Apa itu? Iman yang hanya dengan persetujuan mental, saudara, yang hanya berhenti di alam pikiran. Iman yang hanya sebatas dalam pikiran. Orang seperti ini, saudara, dia rajin baca Alkitab setiap hari. Dia tahu tentang Yesus. Dia percaya pada Yesus yang mati di kayu salib, lalu bangkit dan hidup. Dia secara pikiran, saudara, dia setuju. Head faith-nya setuju, saudara. Iman di kepalanya. Tapi tidak berlanjut masuk ke dalam hati dan kehidupannya. Sehingga apa yang dia tahu tidak mengubah kehidupannya, saudara. Nah, banyak orang Kristen seperti ini, saudara. Yang tahu Alkitab, tahu cerita Yesus, sependapat bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, tapi apa yang mereka tahu tidak berdampak terhadap hidup mereka dan hari-hari yang mereka jalani. Nah, saudara dan saya minggu lalu sudah 2 minggu yang lalu belajar tentang iman yang asli lawan iman yang palsu. Minggu lalu lebih dekat kita belajar, Musa Anlok ingatkan, harus punya pikiran yang diubahkan oleh Tuhan. Pikiran adalah medan perang. Semua tindakan berawal dari pikiran. Pikiran dulu harus diserahkan pada Tuhan. Tapi sebagai orang Kristen, jangan cuma tahu tentang Yesus, tapi harus lanjut ke hati, dan minggu depan lanjut ke tangan kita dalam karya-karya kita sehari-hari. Saudara, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan sepenuh hatimu. Tidak separuh hati, tapi sepenuh hati percaya kepada Dia. Ada seorang rohaniwan terkenal, saudara, bernama Jonathan Edwards. Berkata demikian, saudara. Pikiran kita tahu bahwa madu itu manis. Benar, saudara ya? Saudara, kalau hari ini ditanya, apa rasa madu? Semuanya pasti bilang manis. Tidak ada yang bilang asam pahit. Secara pikiran, kita tahu madu itu manis. Nah, saudara, kita bisa tahu madu itu manis, kata Bapak Jonathan Edwards ini, dari pengalaman orang lain yang cicip. Contohnya nih, Ibu Sarah cicip madu itu manis. Lalu cerita ke saya, Mukse, madu itu manis. Saya tahu karena diceritakan dari pengalaman orang lain.
Atau saya tahu karena saya baca buku, bukan dari orang yang ngomong, tapi buku yang memberitahu saya dari SD bahwa madu itu manis. Tanpa saya harus mencicipi itu secara langsung, saya bisa tahu madu itu manis. Tapi cuman di pikiran. Lidah saya tidak pernah mencicipi langsung madu itu manis. Nah, banyak orang juga ikut Tuhan, saudara. Hanya ikut Tuhan. Tahu Tuhan itu manis, saudara. Tuhan itu baik dari kata orang. Dari apa yang dia baca. Tapi dia tidak pernah mengalami langsung. Kalau dia tidak pernah mengalami langsung, saudara, sulit baginya untuk mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara, artinya waktu kita ikut Tuhan, saudara dan saya butuh mempunyai pengalaman yang pribadi, yang personal dengan Tuhan. Sehingga iman pemikiran kita akhirnya menjadi iman yang mengubahkan kita. Iman yang kita tahu tentang Tuhan tidak boleh berhenti hanya dari pengalaman orang lain, atau kata orang lain, atau dari cerita orang lain. Bahkan orang tua kita pun, Unlock katakan ada orang Kristen baru, ada orang Kristen sejak lahir, saudara ya. OKB, orang Kristen baru, orang Kristen sejak lahir, OKFJ. Di antara kita ada yang dari lahir sudah Kristen. Banyak ya. Sudah kenal Yesus, bahkan dari bayi pun sudah didoakan, diserahkan kepada Tuhan. Dari kecil sudah bawa sekolah minggu kepada Tuhan, remaja berlanjut sampai hari ini. Tapi kita perlu punya iman, bahkan bukan karena kata papa mama, bukan karena kata nenek. Saya percaya Yesus juga karena nenek saya, saudara. Papa mama belum kenal Tuhan awalnya. Tapi didorong-dorong sekolah minggu, dengar cerita. Saya tidak boleh percaya Yesus karena kata nenek saya atau karena kata papa mama saya. Atau dari buku sekolah minggu yang saya baca, guru-guru sekolah minggu saya cerita. Saya butuh dengar itu. Tapi butuh juga mengalami pribadi dengan Tuhan. Saudara, banyak hal yang kita bisa pelajari dari pengalaman orang lain. Seperti keberhasilan dan kegagalan mereka. Beberapa kita anak-anak muda mulai suka buka Instagram, postingan, cerita-cerita motivasi, cerita-cerita keberhasilan orang lain. Saya suka, saudara. Nanti ada postingan podcast siapa, dia cerita keberhasilan dia. Dia cerita kegagalan bisnisnya, kegagalan rumah tangganya, kegagalan relasinya. Yang heboh-heboh viral saya juga tonton, saudara. Sedikit banyak kita tidak ingin mengulangi, betul? Kesalahan orang lain. Oh ya, jangan sampai aku kayak dia. Jangan sampai aku ngalamin kayak dia. Lalu kadang-kadang kita dengar tips berhasil, dapat cuan banyak tanpa kerja keras. Nontonlah kita. Bagaimana punya kehidupan rumah tangga yang berhasil? Nontonlah kita. Supaya apa, saudara? Mudah-mudahan kita pun meniru keberhasilan rumah tangga orang lain. Kita tonton, saudara, keberhasilan orang lain dan kegagalan orang lain. Tapi ada hal-hal dalam hidup, saudara. Kita tidak boleh hanya mengandalkan pengalaman orang lain. Engkau dan saya harus mengalami langsung. Contoh, saudara. Bisakah kita menguruskan berat badan kita sementara suruh orang lain yang jaga mulutnya? Bisa, saudara? Cerosita, hai wanita, bisakah? Muse tidak tahu apakah Cerosita sedang dalam program diet. Contoh saja, saudara, bisakah Cerosita mau diet? Saya mau kurus Muse 5 kilo dalam 1 minggu, apakah memungkinkan? 2 minggu deh, saya mau diet 5 kilo dalam 2 minggu. Saya berdoa, saya bertekad, saya bermimpi diet, tapi saya suruh teman saya yang diet. Jaga mulutnya, saya bebas makan aja. Saya punya keinginan besar, tapi saya suruh dia. Tidak mungkin, saudara. Betul? Harus saudara yang jaga mulut kita. Atau, tadi para wanita yang bergumul soal diet. Para pria, engkau dan saya pengen punya badan atletis. Ada buku tulis bagus sekali. Engkau tidak bisa mengharapkan tubuh berotot, six pack, atletis menawan, tapi suruh orang lain yang push up. Betul? Betul? Siapa di sini yang rajin nge-gym, saudara? Pak Teddy, Pak Junaidi. Siapa lagi? Adam mungkin. Saya juga rajin nge-gym, saudara, tapi di resto.
Saudara, nge-gym itu melelahkan. Bakar tenaga, bakar tenaga, bakar keringat ya, bakar karbo kadang, keluar duit, keluar waktu, demi memperoleh tubuh yang sehat. Bukan hanya menawan, tapi tubuh yang sehat. Dan tidak pernah, saya juga bermimpi saudara, punya tubuh yang sehat, ideal, menawan, tapi tidak pernah terwujud waktu saya suruh orang lain yang olahraga. Harus siapa saudara? Myself, diri saya sendiri. Nah, ada hal dalam hidup tidak bisa diwakilkan saudara, termasuk hubungan saudara dengan Tuhan. Engkau mungkin punya suami yang saleh, yang luar biasa imannya. Tapi itu iman suamimu, itu bukan imanmu. Engkau mungkin punya istri yang luar biasa. Puji syukur kalau engkau, hai para suami, punya istri yang takut akan Tuhan. Saudara harus bersyukur sekali. Doakan anak saudara juga punya calon seperti itu. Punya istri yang takut akan Tuhan. Mau cantik, mau rajin, itu menyusul. Tapi yang pertama dia punya hati yang takut akan Tuhan. Tapi iman istrimu bukan imanmu. Iman kekasihmu bukan imanmu. Iman pendetamu bukan imanmu. Engkau harus punya iman sendiri dengan Tuhan. Yang pribadi. Karena itulah saudara Tuhan Yesus ngajak para muridnya dari awal sampai akhir jalan dengan dia, saudara. 3,5 tahun Tuhan melayani di dunia. Jadi umur Tuhan 30, meninggal 33 lebih, saudara. Hanya 3 tahun Tuhan Yesus melayani di dunia. 3 tahun lebih. Sepanjang itu, murid-murid jalan dengan dia, saudara. 12 para murid berjalan dengan dia. Lihat mujizat langsung dari mata mereka. Ditegur langsung oleh Tuhan. Dengar pengajaran langsung dengan Tuhan. Ngalami badai satu perahu langsung dengan Tuhan. Karena itulah mereka disebut rasul-rasul. Siapa saudara? Orang yang mengalami langsung dengan Tuhan. Bukan dari kata orang. Nah saudara, kalau saudara mengaku anak Tuhan, saudara butuh punya pengalaman pribadi dengan Tuhan yang tidak boleh diwakilkan oleh siapapun. Apa yang engkau tahu tentang Tuhan, nanti akan meresap masuk ke dalam hati dan hidupmu. Engkau akan mengenal Tuhan semakin nyata, saudara. Kau akan mengalami janji-janji Tuhan semakin nyata. Makin hari imanmu makin kuat. Meresap saudara, yang kita tahu Allah itu baik, Allah itu dahsyat, tidak berhenti hanya di pujian. Kita kan sering nyanyi. Allah hebat, Allah dahsyat, Allah itu baik. Lagu pertama tadi, Tuhan Yesus baik. Nah saudara mengalami tidak Tuhan Yesus itu baik? Atau hanya di pengetahuan saja, tapi hari-hari Senin kembali ke Senin, saudara tidak mengalami Tuhan Yesus itu baik dalam usahamu, dalam pernikahanmu, dalam ekonomimu. Saudara nggak ngalamin, mengapa? Karena itu nggak meresap turun ke hati dan hidupmu. Tapi kalau itu meresap dalam hati dan hidupmu sehari-hari, wow saudara, saudara makin mengenal Tuhan semakin baik. Makin hari saudara, saudara akan makin percaya kepada dia dengan sepenuh hati. Sehingga tidak tergoyangkan oleh bujukan-bujukan setan. Atau bujukan-bujukan dunia yang berdosa. Mengapa? Saudara mengalami dia sepenuh hati. Waktu saudara bergumul, firman Tuhan itu gak berhenti di sini. Tapi menolong saudara. Kuatkan saudara. Waktu saudara membuat keputusan, saudara hati-hati. Firman Tuhan apa yang Yesus ajarkan di khotbah. Waktu saudara baca renungan. Itu meresap masuk dalam hidup saudara. Sehingga saudara hati-hati buat pilihan kiri atau kanan. Maju atau mundur. Mengapa saudara? Day by day, tiap-tiap hari, Yesus juru selamat kita, Allah yang hidup itu, real saudara. Makin kita kenal dengan nyata. Baru semalam saudara, saya khawatir sudah agak lama, tapi kemarin saya baru ajak anak saya yang cewek, Elin, ngobrol pribadi di kamarnya berdua. Dia umur sudah 12 tahun, saudara, beranjak ke remaja. Ya, dia ini anak Tuhan sejak lahir lah, kelompok itu saudara, orang Kristen sejak lahir. Karena dari kecil, lahir dari papa yang Kristen, didoain penyerahan anak, dia tergolong anak Tuhan sejak lahir. Dia sekolah pun di sekolah Kristen, saudara. Minggu pun hampir jarang absen sekolah minggu. Natal sering mengisi acara, Paskah sering mengisi acara. Setiap pagi saya saya belikan renungan remaja untuk dia baca. Every day, every morning dia baca, saudara, sebelum ke sekolah. Jadi dia bangun jam 5, dia harus duduk baca renungan. Saudara lihat, kehidupannya
diwarnai dengan nuansa Kristen. Tapi hati kecil saya khawatir. Apakah dia sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus? Saya tanya. Berapa kali saya sudah tanya, dia jawab, iya Pak, saya percaya Tuhan Yesus. Saya masih khawatir, cuma berhenti di sini ya saudara. Hanya saya tanya, semalam baru saya tanya di kamar berdua, Elin, menurut Elin Tuhan itu seperti apa ya bagimu? Jawabnya lama saudara. Dia orangnya sangat logis. Gimana ya Pak ya? Agak belum terlalu jelas saudara pikiran dia. Saya bantu ya, apakah kamu melihat dia sebagai Tuhan, your best friend gitu ya, sahabatmu? Iyalah Pak, biasa-biasa be. Nah saudara ya, jawaban anak remaja memang, tapi itu jawaban harus kita terima. Nah saya ingin memastikan saudara, dia kenal Yesus dan terima Yesus, bukan karena iman papi dan maminya. Di usia dini dia ngalamin Tuhan secara pribadi. Dia percaya pada Tuhan sepenuh hati. Dia jawab saudara, oh Pak, ada pengalaman Elin. Waktu Elin pengen ke Lampung. Dia beberapa waktu lalu saudara, tahun lalu atau 2 tahun lalu, dia ingin sekali ke Lampung. Kami dorong kalau begitu doalah sama Tuhan. Bagi kita ke Lampung sekarang udah dekat saudara, nggak usah doa terlalu panjang pun terwujud saudara. Betul? Kalau kau ke Jepang, Korea itu doa puasa itu, sungguh-sungguh sama Tuhan. Bagi beberapa di antara kita, ke Lampung tutup mata lewat tuh. Tapi bagi dia itu pergumulan besar. Doalah sama Tuhan. Ya ingat, dia doa sama Tuhan. Dan doanya terwujud. Nah Tuhan Yesus sangat nyata bagiku Pak, karena peristiwa ke Lampung, dia bilang. Nah saya jadikan itu momen saudara, supaya dari satu kejadian ke kejadian lain, kamu kan banyak ujian nih nak. Ujian praktek lah, ujian sekolah, kau doa sama Tuhan. Kalau kau ada jengkel sama temanmu, kau kesel, kau cerita sama Tuhan. Kau harus mengalami langsung Tuhan itu dari hidupmu. Bukan dari papa katakan, dari mamimu katakan, dari guru sekolah minggu. Tapi kau ngalami sendiri. Sehingga kau bisa percaya sepenuh hati dengan Tuhan. Termasuk lewat masalah, saudara. Elin ini, saudara, takut dengan laba-laba. Ada yang saudara takut dengan laba-laba? Ada saudara, ini tidak mengurangi iman saudara atau saudara ke surga atau tidak. Ada di antara saudara takut dengan laba-laba? Dia takut dengan laba-laba. Saya nengok ke kamar mandi. Ya ampun, nah ini bukan garantula, laba-laba yang besar itu, yang lebat bukan main. Nggak usah kau takut, papa juga takut kalau laba-labanya besar sekali. Ini laba-laba yang tipis-tipis gitu loh, saudara. Ya, yang suka di kamar mandi. Saya kalau di rumah, saudara, ada hewan yang menakutkan, seisi rumah panggil saya. Jadi saya ini berani pegang kecoa, saudara. Saya berani ijak kelabang dengan kaki langsung. Oke, saudara bilang, saudara ada ilmu cak di dalam Musa ini. Tidak ada, saudara. Saya cuma berani aja, nah, gecak ya. Tidak ada ilmu saya sampai hari ini. Jadi saya berani pegang cicak, kecoa, kelabang belakangnya saya melatih diri untuk berani, saudara. Tikus saya masih agak geli untuk pegang. Rumah saya banyak tikus, saudara. Heran ini. Nah, laba-laba saya juga berani. Nah, dia suruh saya pegang, suruh saya singkirkan laba-laba itu. Setiap kali mau mandi di kamar mandi belakang sudah ada laba-laba. Saya berpikir, saya ini juga kurang baik ya. Saya singkirkan terus masalah ini untuk dia. Kapan dia punya keberanian untuk tetap tenang mandi, sementara laba-laba bertengger di sana. Lalu Tuhan kasih saya hikmat. Ada 2 laba-laba, saudara. Saya buang 1. Saya pencet, mati. Satu lagi saya sisahkan. Saya bilang, Elin nanti kamu mandi, jangan kaget ya, masih ada 1. Papa sengaja tinggalin 1. Supaya kau bisa berani tetap mandi. Bukanlah kamu yang harusnya takut dengan laba-laba itu. Laba-laba itu yang takut dengan kamu. Mandilah dengan tenang. Oh gitu ya Pak ya, mandi, tidak apa-apa. Saya sisakan problem itu untuk dia. Supaya saudara sampai besar, jangan trauma dengan laba-laba. Betul saudara? Nah sebagai orang tua, kita kadang bahkan soal iman pun saudara. Kita ingin ambil, kita ingin yang bereskan itu untuk anak kita. Bereskan untuk suami kita. Saudara butuh kita doa. Kiranya baik aku atau siapapun dalam keluargaku, dia mengalami pribadi dengan Tuhan. Sehingga untuk saudara mengalami pribadi dengan Tuhan, saudara kenal Tuhan begitu baik. Apapun situasi saudara, saudara akan goncang. Mengapa? Dah, aku kenal dia. Ada di antara saudara sudah 30 tahun menikah. Ada yang 20 tahun menikah.
ada yang 10 tahun menikah. Semakin lama menikah, harusnya semakin kenal. Kalau hari ini saya ngomong, Pak Kris Yudi itu orangnya pelit, Ibu Hakim setuju tidak? Sebagai istri, yang paling kenal. Ionian, maksudnya Ionian, Ionian, enggak. Seandainya saudara, saya tidak terlalu kenal, 24 jam rajin WA, tapi saya memvonis, menjudge Pak Kris Yudi orangnya pelit. Ibu Hakim sebagai istri yang sudah menikah berapa tahun? C. 20? 22 tahun? Akan ngomong, Muse jangan sembarang ngomong ya. Muse tidak kenal dia seperti aku. Aku also onion 22 tahun hidup dengan dia. Dia bukan orang pelit. Kadang-kadang, iya Muse. Tapi selebihnya 80%, 90% orangnya tidak pelit. Tidak ada pun dia usahakan bagi kami sekeluarga. Dari mana bisa ngomong seperti itu? Dari kenal. Dari kenal. Sehingga tidak tergoncangkan. Waktu ada orang tuamu, saudara, engkau sebagai anak, ada yang gosipin, ada yang ngomong tidak benar di luar. Papamu seperti ini, mamamu seperti ini. Engkau sebagai anak, makan itu omongan? Tidak. Saya ini hidup setiap hari di bawah papa dan mama. Saya kenal betul. Kamu boleh basing ngomong karena kamu tidak kenal. Tapi saya kenal. Saya setiap hari ngalamin papa dan mama seperti apa. Nah demikian juga dengan Tuhan. Kalau saudara ingin mengalami kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, percaya pada Tuhan sepenuh hati, alami Tuhan dengan personal. Lagi-lagi di mana caranya? Tidak bisa tidak, saudara. Engkau harus rajin baca Alkitab setiap hari. Paksa, bisa, biasa. Harus paksa dulu kalau kau tidak biasa. Lama-lama engkau bisa, lama-lama biasa baca firman Tuhan. Tidak baca, malah rasa ada yang kurang. Paksa, bisa, lama-lama biasa. Yang kedua, doa. Engkau cerita, layaknya dengan teman. Yang pertama, saudara, jadikan itu meresap di hatimu. Engkau percaya pada Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kedua, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, saudara. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kadangkala apa yang kita tahu, saudara, menghalangi iman kita kepada Tuhan. Perhatikan. Kadangkala mengandalkan pengertian kita sendiri bisa membuat kita sulit untuk mempercayai kuasa Tuhan yang besar. Saudara ingat ada namanya Ibu Sarah, istri dari Bapak Abraham. Abraham dan Sarai sebelum namanya berubah jadi Sarah. Di waktu itu Abraham dengan Sarah umurnya sudah tua, mandul si Sarah, mati haid kalau Alkitab katakan. Jadi sudah tua lanjut usia dan mati haid. Tidak bisa lagi. Tapi Tuhan bilang, dengan kehadiran seorang malaikat, tahun depan kau akan punya anak. Sarah di belakang dengar ini obrolan malaikat dengan suaminya di depan, saudara. Dia di belakang diam-diam apa, saudara? Dia ketawa. Ah, mana mungkin lah itu. Kalau orang Palembang bilang, ay, tidak mungkin lah itu ya. Bohong-bohongan lah itu. Aku sudah tua, mandul lagi mati. Bukan mati haid, saudara. Tidak mungkin. Malaikat mewakili Allah, utusan Allah. Langsung tegur. Kenapa istrimu ketawa di belakang Abraham? Aku udah ketawa, kata Sarah. Enggak, kamu ketawa. Kata malaikat, tahun depan aku akan balik lagi. Dan engkau akan menggendong anakmu. Secara pengertian, saudara, betul kan? Memang secara manusia tidak mungkin punya anak. Seusia itu mati haid. Tapi waktu kita tidak mengandalkan diri sendiri, pengertian kita akan melihat kuasa Tuhan yang besar dinyatakan. Saudara, Yesaya pasal 55 ayat 9 berkata demikian. Kita baca yuk, boleh Bapak Ibu ada di layar. 1, 2, 3. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancangan. Saudara lihat, rancangan Tuhan lebih besar daripada rancangan saudara hari ini. Jalan Tuhan lebih besar daripada jalan saudara hari ini. Secara manusia kau sedang mengandalkan pengertianmu, rasanya tidak mungkin. Tapi Tuhan punya keajaiban, kirim orang untuk bantu masalahmu, selesai.
Puji Tuhan. Ada jalan tak terduga, engkau bisa lakukan pekerjaanmu yang ada hari ini. Tidak mengandalkan diri sendiri, engkau lihat karya Tuhan yang besar. Jangan sombong dengan mengandalkan pengertian dirimu sendiri. Karena kita tahu pikiran kita terbatas, saudara. Sehebat-hebatnya kita, Tuhan punya cara, kemampuan jauh lebih besar daripada bayangan kita. Apa pergumulan yang saudara hadapi hari ini? Macam-macam. Ada yang ekonomi? Ada? Ada. Ada yang persoalan rumah tangga? Dengan caranya sendiri, dengan polemiknya sendiri? Ada? Ada pula. Ada yang pusing dengan pasangannya, rasanya nggak mungkin lagi pasanganku berubah. Ini sudah belasan tahun kebiasaan buruknya. Secara pemikiran, nggak mungkin lagi. Atau mungkin bukan soal itu pergumulan, tapi saudara sedang ingin menghadapi sebuah situasi, pengen ambil keputusan mau pindah kerja atau tidak, mau pindah rumah atau tidak, ke dokter ini atau tidak, luar negeri atau dalam negeri. Saudara sedang bingung, saudara mulai timbang-timbang sana sini, tapi saudara melihat kayak Tuhan gak pimpin ke arah ini. Saudara mana yang saudara lebih pilih untuk percaya? Pengertianmu atau pimpinan Tuhan? Saudara, jalan Tuhan itu benar adalah jalan yang ajaib. Dan waktu kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, ikut saja tuntunan Tuhan. Saudara akan melihat, sungguh Tuhan, jalan ada terbaik bagiku. Saudara, saat keraguan atau kekhawatiran datang, kalau kau yakin dengan pemikiranmu dirimu sendiri, kau tetap bisa khawatir. Tapi waktu kau mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman-Nya, mengandalkan janjinya, kau akan semakin percaya dan terkagum dengan Tuhan. Rendah hatilah, akui pikiran kita terbatas, saudara. Kita mempercayai kebenaran Tuhan di atas segalanya. Saudara masih pegang janji firman Tuhan? Saudara masih pegang janji Tuhan untuk hidupmu? Saya pribadi pegang, saudara. Beberapa tahun lalu anak kami yang kecil, bayi, Arthur, 1,5 tahun lebih umurnya sudah, 1 tahun 9 bulan, sakit demam tinggi, saudara. 2 hari kasih obat gak hilang-hilang. Rewelnya bukan main, gak seperti sebelumnya. Kadang-kadang begitu capeknya, saudara. Hati kecil saya pun ngomong, Tuhan, kok berat sekali rasanya ini. Bagi beberapa di antara saudara, Musa, bayi sakit kok jadi masalah besar. Tapi waktu saudara udah kelelahan sekali, masalah itu rasanya begitu berat. Nah, berapa kali saudara saya ngalamin ini? Saya banyak peristiwa-peristiwa berat dalam hidup saya. Saudara pun mungkin pernah mengalami peristiwa-peristiwa berat. Saya selalu pegang janji Tuhan, saudara. Makanya saudara belajar ayat firman Tuhan itu saudara hafal, ya. Saudara pegang, itu menolong saudara. Saya selalu percaya Allah setia. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saya bilang, saya pegang janjimu nih Tuhan. Secapek-capeknya saya, seberat-beratnya saya, sesulit-sulitnya, lewat juga nanti. Dan betul saudara, besoknya sembuh. Menengok ke belakang, malu ya Tuhan ya, terlalu ngeluh ya. Malu ya Tuhan ya, kayak berat nian, masalah begini saja. Tapi apa yang kecil bagi saya, masalah bisa besar bagi saudara. Apa yang besar bagi saudara bisa jadi masalah yang kecil bagi saya. Maksudnya apa? Kita punya masalah sendiri-sendiri. Tapi waktu kita andalkan Tuhan, saudara akan melihat ada jalan Tuhan yang luar biasa nyata dalam hidup saudara. Nah saudara, mari waktu saudara sudah mentok pikiranmu untuk masalahmu, untuk situasimu, jangan menyerah. Amin. Jangan putus asa. Terus andalkan Tuhan. Terus andalkan Tuhan melebihi pengertian saudara. Jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan. Rancanganmu bukan rancanganku. Saudara tidak andalkan dirimu sendiri itu sukses. Tapi saudara andalkan Tuhan. Ada yang hari ini berkarir. Saudara nggak pernah kebayang dengan karir yang saudara jalani hari ini. Ada situasi yang saudara nggak pernah kebayang saudara ada hari ini. Saudara jangan andalkan pengertianmu. Ikut Tuhan. Taat kepada Dia. Percaya kebaikan akan hadir dalam hidup saudara. Saya ambil contoh saudara. Sedikit lagi saya tutup khotbah ini. Ada orangnya di sini saudara yang main keyboard tadi. Jenny. Saya sudah cerita berapa kali ya saudara. Jenny ini melayani Tuhan. Yang main keyboard tadi ya saudara ya. Dia ini sebenarnya tidak berpikiran untuk punya karir seperti hari ini. Dia kuliah jurusan apa, Jen?
manajemen akuntansi, informatika, TI. Itu tidak jauh-jauh dari komputer biasanya. Artinya saudara, dia punya pandangan ke depan tidak jauh-jauh dari komputer lah. Tapi jalan hidupnya membuat dia punya karir hari ini berbeda dari komputer, ngurusi rambut saudara, hairdo. Dan dia punya karir sedang melesat hari-hari ini. Saudara akan tanya dia, mungkin 3 tahun, 5 tahun yang lalu, tidak terpikir akan punya karir di hairdo hari ini. Banggalah saudara, GFC Dempo punya seorang hairdo stylist hari ini. Hairdo Bapak Ibu tahu ya, wanita ini. Dan dia dipanggil kemana-mana, rame saudara. Kalau dia bawa koper itu bukan mau berangkat, dia punya kesibukan itu koper peralatan semua kosmetik, ke hotel ini, kemana-mana, laris saudara. Hai para ibu-ibu, kalau engkau punya kebutuhan hairdo, tidak boleh cari yang lain. Carilah Jenny. Masih muda, saudara jangan main-main, jangan ketawa. Ini masih muda, kemana-mana loh saudara. Tapi saudara saya pengen ngomong apa? Bukan hebatnya Jenny. Tapi kalau ditanya, ini kesaksian hidup saya, dengar saya kaget, kagum sama Tuhan. Dia awal gak pikir mau hairdo saudara. Pikirannya komputer. Tapi Tuhan buat dia punya jalan luar biasa. Ada yang biayain. Sekarang laris manis saudara. Seminggu itu padat jadwalnya. Cuannya banyak. Karirnya menanjak. Dan dia melihat Tuhan luar biasa. Nah saudara, pengertian kita ini terbatas. Bahkan untuk masa depan, hidup keluarga segala macam. Saudara berserah pada Tuhan. Terus andalkan Tuhan. Kalau Tuhan pimpin langkahmu, taat. Percaya dengan dia sepenuh hati. Cerita ini saudara, hanya satu cerita dari cerita yang lain. Ada Ko Hartoso, dulu jual HP, sekarang punya toko plastik. Betul ya Ko ya? Puji Tuhan laris manis di pasar. Ditanya, mungkin gak kebayang namanya usaha plastik. Dulu kerjanya sama HP, tapi Tuhan ubah. Tuhan buka jalan. Nah, cerita-cerita begini banyak saudara. Waktu kita mengandalkan Tuhan dalam hidup sehari-hari, saudara mengalami Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus dahsyat. Akan banyak kesaksian. Rumah tangga sudah dipulihkan waktu saudara mengandalkan Tuhan. Permasalahan sudah diselesaikan oleh Tuhan. Karir sudah diselesaikan. Hutang sudah lunas. Semuanya Tuhan tolong. Untuk saudara andalkan dia dengan sepenuh hati. Amin. Mari kita berdoa. Saudara, firman Tuhan sudah disampaikan bagi saudara. Ambil waktu sebentar, saudara tidak menoleh kiri kanan. Tundukkan kepala, bawa hatimu kepada Tuhan. Saudara, apakah firman Tuhan ini menjamah hati saudara? Kalau ingin mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan, katakan Tuhan, aku mau mengalami Engkau secara personal pribadi. Imanku adalah imanku dengan Tuhan. Aku ingin mengalami Tuhan di sisa hidupku semakin kenal Engkau. Aku juga ingin Tuhan percaya kepada Engkau melebihi otakku, pertimbangan, kehebatanku berpikir. Aku mau percaya dengan jalan. Mari ambil waktu pribadi saudara. Sesaat saja saudara berdoa pribadi kepada Tuhan. Katakan Tuhan, ini aku. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang dekat, yang di sisi kami, yang kenal kami melebihi siapapun. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami, walaupun kadangkala kami menganggap Tuhan tidak terlalu penting. Kami jalan sendiri dengan kepercayaan diri yang berlebihan. Tapi hari ini Tuhan, peganglah tangan kami. Tolong kami untuk terus memandang kepada Tuhan. Percaya kepada Engkau dengan sepenuh hati. Tidak mengandalkan kepintaran diri kami. Dan kami akan melihat waktu kami berjalan dengan Tuhan, sungguh itu adalah pilihan terbaik yang bisa kami buat dalam hidup ini. Tuhan, Engkau kenal pergumulan kami, Engkau kenal segala permasalahan kami, Engkau kenal isi hati kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.